Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa amarna bittaqwa wal khuluqil karim wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari saya selaku khatib yang sangat lemah mengajak pribadi saya dan para hadirin sekalian untuk kita bersama-sama mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita semua, berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah keseharian kita, utamanya kita bersama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Selanjutnya dengan kita mengucap syukur tadi, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menginginkan, untuk mau dan mampu melaksanakan segala amal perintahnya dan menjauhi segala amal larangannya. Kemudian salawat dan salam mari kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang sering bersalawat, gemar bersalawat kepada Rasulullah, dimudahkan langkah kita menuju surga Allah dan kita diberikan pahala yang berlipat ganda serta mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pekan ini kita sudah berada di penghujung tahun 2024 dan kita akan memasuki sebentar lagi tahun 2025. Kita juga sedang akan memasuki bulan Rajab tahun 1446 Hijriah, di mana ia merupakan salah satu dari 4 bulan mulia atau Ashhurul Hurum, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah dan juga bulan Muharram. Rajab adalah waktu yang tepat untuk merenungkan perjalanan hidup kita, mengevaluasi diri sekaligus memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ayat ini adalah sebuah pengingat bagi kita semua untuk menjalani kehidupan kita sebagai umat muslim. Introspeksi atau muhasabah merupakan sebuah proses penting dalam memahami diri kita sendiri, melihat kesalahan yang telah kita perbuat dan memperbaiki diri agar menjadi lebih baik di masa mendatang. Dengan mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah dunia ini, kita dapat lebih memahami tujuan sejati dari hidup ini dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita serta amal ibadah kita kepada Allah. Sebagai umat muslim, kita harus mengingat bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan kehidupan akhiratlah yang sebenarnya abadi selamanya. Oleh karena itu tidak pantas bagi kita untuk hanya fokus pada kesenangan duniawi semata tanpa menghiraukan kehidupan nanti di akhirat. Kita harus senantiasa mempersiapkan diri dengan amal ibadah yang baik, dengan hati yang ikhlas dan penuh takwaan kepada Allah, agar dapat menghadapi kehidupan setelah kematian dengan tenang dan penuh keimanan. Hadirin athabakumullah, kita semua percaya bahwa di bulan Rajab adalah waktu yang tepat untuk merenung, memperbaiki diri, karena dengan datangnya bulan Rajab
akan disusul kemudian dengan datangnya bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Dengan melakukan introspeksi diri dan muhasabah, mengevaluasi amal ibadah yang telah kita lakukan selama setahun terakhir, kita dapat mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki bulan Rajab dan memasuki kemudian bulan Ramadan dengan penuh bahagia. Oleh karena itu, ini merupakan kesempatan emas bagi kita untuk memperbanyak ibadah dan amalan guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memanfaatkan bulan Rajab dengan sebaik-baiknya, kita dapat mempererat hubungan spiritual kita dengan Sang Pencipta, lebih-lebih lagi hubungan kita dengan sesama manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai bagian dari muhasabah, kita telah melaksanakan rutinitas kita, ibadah kita, mulai dari solat 5 waktu, solat Jumat setiap minggu, kemudian nanti pada bulan Ramadan kita juga melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Betapa ini merupakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita harus menghargai waktu. Kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Hal ini secara tidak langsung mendidik kita untuk membentuk tabiat, membentuk kebiasaan kita mengisi nikmat waktu yang telah Allah berikan kepada kita semua. Seorang mukmin yang senantiasa mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Insyirah ayat 7, yaitu fa idza faragta fansab. Kemudian apabila engkau telah selesai dari sesuatu amal soleh, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengerjakan amal soleh yang lain. Hadirin rahimakumullah, kita diperintah agar tidak membiarkan waktu berlalu tanpa mengisinya dengan amal kebaikan. Setelah selesai melakukan suatu pekerjaan, hendaknya kita mencari dan mengisinya dengan perkara lain yang bermanfaat bagi kita semua. Seorang mukmin harus memperhatikan bagaimana ia meluangkan waktunya, meluangkan masanya. Seorang hamba Allah sangat wajar merasa resah dan gelisah apabila menyadari waktunya telah lewat atau waktunya telah meninggalkannya. Mari kita perhatikan kata-kata hikmah oleh seorang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali." Artinya, tidak ada perkara yang lebih aku sesali selain ketika matahari tenggelam sedangkan usiaku berkurang namun amalanku sedikit pun tidak bertambah. Ada pepatah Arab mengatakan, al-waqtu kas-saif illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu laksana pedang, jika kamu tidak memotongnya maka ia yang akan memotongmu. Sementara dalam istilah bahasa Inggris, the time is money. Waktu adalah uang. Terlepas dari makna pedang ataupun uang, keduanya bermakna jika kita tidak menggunakan dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, maka kesempatan dan peluang emas akan hilang dari kita. Hadirin rahimakumullah, maka di penghujung tahun ini dan menjelang bulan Rajab, ada beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan kita ke depan. Yang pertama, mari kita meminimalisir gangguan yang mencuri perhatian kita. Saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan gangguan atau yang disebut dengan distraction. Penggunaan gadget yang berlebihan, media sosial, hiburan di ujung jari dengan tanpa batas sering menjadi waktu kita terbuang, menjadi penyebab waktu kita terbuang dengan percuma. Oleh karena itu, mari kita berusaha, mari kita mencoba dengan sepenuh kesadaran kita membatasi waktu penggunaan gadget yang menjurus terutama kepada kelalaian. Mari kita atur waktu untuk menggunakannya dengan bijak. Mari kita isi waktu kita dengan melakukan aktivitas yang bermanfaat, khususnya di waktu liburan ini. Yang kedua, menetapkan tujuan yang jelas dan realistis. Segala perubahan perlu dimulai dengan niat yang benar, niat yang tulus. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian dilanjutkan dengan langkah yang sederhana tetapi konsisten. Oleh karena itu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, yang diriwayatkan atau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla."
Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Hadirin rahimakumullah. Masa atau waktu adalah nikmat yang besar dan juga sekaligus amanah yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Janganlah kita menjadi manusia yang menyesal kemudian hari karena tidak menghargai masa yang telah Allah kurniakan kepada kita semua. Sebagai mukmin, kita diajarkan untuk senantiasa memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Mari kita berniat untuk memulai kebiasaan yang positif, meninggalkan perkara yang sia-sia dan memanfaatkan masa dan usia kita untuk perkara yang membawa kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, petunjuk untuk terus memperbaiki sifat dan tabiat kita agar kita menjadi mukmin yang sejati, mukmin yang lebih baik, mukmin yang berjaya kehidupan dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. ألا صلوا وسلموا على النبي المصطفى فقد أمرنا الله بذلك حيث قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في عزة وفلسطين وفي كل مكان عامة يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.